Kita kemarin sudah belajar tentang teks ekspansi ya. Teks ekspansi itu apa dan ciri-cirinya seperti apa. Kemudian kita udah eh, tahu juga bentuknya teks ekspansi itu seperti apa. Nah, sekarang kita akan mengidentifikasi kalimat efektif. Nah, kemarin kita udah juga belajar ya tema sebelumnya, kalimat efektif itu apa? Kalimat efektif adalah kalimat yang disusun dengan memperhatikan pedoman umum ejaan bahasa Indonesia. Dalam menuliskan kalimat efektif, kalian juga perlu memperhatikan penggunaan kata baku. Nah, kita udah belajar kata baku ya, kemudian kalimat efektif yang SPOK itu juga sudah. Kita sekarang mengulang lagi. Ciri-ciri kalimat efektif. Nah, ini ya, ciri-cirinya adalah menggunakan kata-kata baku yang pertama. Kemudian yang kedua terdiri atas struktur kalimat yang berurutan. Lalu, ya, ciri-ciri kalimat efektif adalah sebagai berikut. Yang pertama, jelas menggunakan kata-kata yang baku. Jadi, tidak mungkin yang seperti enggak bisa, itu tidak baku ya. Kemudian terdiri atas struktur kalimat yang bersusun dan bermakna logis. Ya, bersusun seperti yang kita pelajari sebelumnya, yaitu ada subjek, predikat, objek, ya, SPOK, keterangannya juga. Nah, berikut contoh kalimat efektif. Ini kalimat efektifnya. Radio menjadi salah satu penemuan yang berpengaruh. Radio merupakan salah satu media massa elektronik. Radio dapat digunakan untuk mendengarkan lagu-lagu terbaru. Nah, jadi ya, seperti yang Bu Arum jelaskan tema lalu, ya, sebelumnya adalah subjek itu nggak harus manusia, nggak harus hewan. Misalkan kucing makan nasi di dapur, tidak harus seperti itu ya. Bentuk SPOK gitu. Jadi bisa berupa barang juga. Di sini, kalau di sini subjeknya adalah radio ya. Menjadi salah satu penemuan yang berpengaruh. Radio merupakan salah satu media massa elektronik. Nah, nanti kita akan belajar juga menentukan SPOK-nya ya. Kemudian lanjut. Kalimat efektif tersusun secara sistematis dan mudah dipahami. Ya, contohnya, adik memberikan banyak permen-permen kepada temannya. Ya, kalimat tersebut tidak efektif karena terdapat kata yang berulang. Kata permen seharusnya ditulis satu kali sehingga kalimat akan menjadi lebih efektif. Nah, seperti itu. Kemudian, jadi kalimat efektifnya adalah yang seperti apa? Oke, Vandiano kalau boleh mau bermain boleh dimatikan saja Zoom-nya. Ya, Nak ya. Terus nanti kalau udah Vandiano udah selesai bermain baru boleh belajar lagi. Oke, terima kasih Vandiano. Ya, boleh dinyalakan kameranya jadi Bu Arum tahu mana yang benar-benar serius belajar, mana yang bermain-main. Oke, sama ya. Ini kita baru ingatkan lagi, ini kita tuh belajar sama belajar di sekolah, ya. Cuman bedanya sekarang kalian di rumah, baru juga di rumah, kita belajarnya melalui Zoom karena memang ada pandemi yang membuat belum bisa kita bertemu. Jadi belajarnya sungguh-sungguh gitu. Nggak mungkin kan belajar di kelas sambil misalkan nggak pakai seragam, atau lagi main kelereng di dalam kelas saat Bu Arum jelaskan kan nggak mungkin. Oke, jadi boleh belajarnya sungguh-sungguh ya. Kemudian ini ya, jadi kan tadi ada permen-permen ini tidak efektif ya. Bisa saja langsung diganti banyak permen karena permen-permen itu kan artinya permen-permen ya, beberapa permen. Jadi kalau permen-permen itu tidak efektif kalimatnya. Jadi harus dirubah menjadi banyak permen. Ya, itu kalimat efektifnya seperti itu. Kemudian ya, menyajikan informasi penting teks eksplanasi
dalam bentuk diagram. Informasi penting dalam teks eksplanasi dapat disajikan dalam bentuk diagram. Informasi yang disajikan dapat diambil dari kalimat utama setiap paragraf. Nah, kita juga sudah mengulang-ulang kalimat utama seperti apa, kalimat utama bagaimana cara menemukannya. Nah ya, cara menemukan informasi penting dalam teks eksplanasi dapat menggunakan kata tanya, ya, seperti yang sudah-sudah. Apa, di mana, kapan, siapa, mengapa, dan bagaimana. Berikut ini fungsi penggunaan beberapa kata, ya. Kata apa itu untuk menanyakan keadaan atau kegiatan yang berkaitan dengan isi teks. Contohnya, apa itu radio? Ya, dia menanyakan keadaannya atau kegiatan yang berkaitan dengan teks. Radio itu bisa dijawab ya, seperti tadi, teks yang kalimat yang kita baca sebelumnya. Radio adalah penemuan penting, gitu ya. Kemudian siapa? Untuk menanyakan pelaku, ya, yang terlibat dalam kejadian. Siapa yang menemukan radio? Nah, seperti itu. Kemudian lagi, kapan? Untuk menanyakan waktu terjadinya suatu peristiwa dalam teks. Nah, ya, kalau di mana itu tempat terjadinya. Di mana Marconi lahir? Mengapa? Mengapa itu untuk menanyakan penyebab. Kalau bagaimana proses. Nah, jadi ini kemarin kita juga udah belajar, Bu Arum ulang-ulang sedikit lagi supaya kalian lebih paham ya. Nah, itu tadi kata-kata tanya dan fungsinya menanyakan apa. Jadi menggunakan kosakata baku untuk menulis kalimat efektif ya. Bukan hanya tersusun saja sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia, tapi harus menggunakan kata baku untuk menulis kalimat efektif. Kalimat efektif adalah kalimat yang sesuai dengan tata bahasa, baik dari segi ejaan dan tanda bacanya. Ya, jadi kalau misalkan kalimat tanya harus menggunakan kata tanda tanya, ya. Kalau kalimatnya pertanyaan, tandanya harus pas, ya. Kalau misalkan gelar, nah ya, misalkan gelar, ada misalkan penemunya profesor ini gitu ya. Gelarnya juga harus ditulis dengan ini. Nah, tanda baca yang sesuai gitu. Ada kan ya, kalian pernah lihat misalkan Bu Arum aja ya kan, Bu Arum sudah lulus nih kuliah. Bu Arum ada gelarnya di belakang. Nah, itu harus ditulis sesuai dengan tanda baca yang benar. Itu. Kemudian kalimat efek. Oke, boleh di-mute dulu suaranya. Terima kasih. Kemudian kalimat efektif tersusun secara sistematis ya dan mudah dipahami. Kalimat efektif harus harus ditulis menggunakan kata baku. Nah, ini kata-kata baku, kata yang tidak baku yang sering kita jumpai. Izin, ya. Ternyata itu tidak baku. Yang bakunya adalah izin. Ya kan? Apotik, kita kan sering ya mau kemana? Ke apotik beli obat. Ternyata itu tidak baku. Yang baku apotek. Ya. Nasihat, harusnya nasihat. Jadi kemarin saat Bu Arum memberi tugas ya ada beberapa yang agak ini ngotot gitu. Bu, yang dicari kan kata bakunya. Ini nih udah benar ditulisnya tuh nasihat karena kita emang sering ngomongnya nasihat ya. Gitu. Tapi ternyata penulisannya adalah nasihat sesuai dengan Kamus Bahasa Indonesia. Kemudian antri. Nah, antri itu ternyata tulisannya antre. Ya, antre gitu. Nah, Ayah buat kalimat efektif menggunakan kata-kata baku. Oke. Jadi itu ya, kita belajarnya tentang eksplanasi, teks eksplanasi. Nah, jadi teks eksplanasi itu apa? Masih ada yang ingat nggak? Ayo, siapa yang mau menjelaskan teks eksplanasi itu apa? Atau enggak ciri-cirinya teks eksplanasi? Ada yang nulis nggak kemarin?
Coba, nggak ada satupun yang nulis. Coba dibuka bukunya, nggak ada yang sambil mencatat atau nggak ditonton ulang baru dicatat. Teks eksplanasi itu apa, ciri-cirinya seperti apa. Nggak ada. Nah, terus gimana cara belajarnya? Kalau misalkan nanti ada tugas teks eksplanasi itu apa, ciri-cirinya bagaimana? Ayo dijawab dulu, teks eksplanasi apa? Yang sesuai Bu Arum jelaskan kemarin. Hari Sabtu ya, kalau nggak salah ya kita belajarnya. Hari Sabtu atau hari apa ya? Ayo, nggak ada nih. Hmm? 6 hari yang lalu. Oh, seminggu yang lalu berarti baru belajar. Mengajarkan teks eksplanasi. Apa teks eksplanasi? Ada yang tahu? Masa kita harus ngulang sih ini? Ayo, teks eksplanasi apa? Saya nggak catat, Bu. Nggak catat. Terus kalau nggak catat berarti harusnya udah paham. Oh, aku udah paham, aku udah ingat, jadi nggak perlu nyatet. Harusnya gitu. Kalau misalkan merasa dirinya harus terus belajar dan terus mengulang materinya, berarti dicatat. Kalau misalkan nggak butuh catatan, berarti udah paham, udah hafal. Jadi kalau ditanya, udah bisa jawab. Harusnya seperti itu. Anak-anak nanti saat belajar IPS, SMP, kalau sudah SMP, aktif sedikit ya dari ini ya. Harus lebih aktif dari ini ya. Ya. Nanti kalau misalkan SMP pasifnya seperti ini, insya Allah nanti anak-anak nggak akan bisa jawab, nggak akan dapat ilmunya. Ya. Coba, ada yang tahu nggak teks eksplanasi itu apa? Ayo dong, satu aja. Baru merasa gagal ngajar nih, kalau nggak ada yang tahu nih. Atau baru harus ulang lagi. Berkaitan dengan alam. Kenapa? Teks eksplanasi apa? Teks yang berkaitan dan yang berkaitan dengan teks eksplanasi adalah Oke, jadi ya berkaitan dengan jenis teks yang tulis secara ilmiah ya. Jadi teks eksplanasi adalah teks yang dibuat untuk menjelaskan proses apa terjadinya suatu fenomena, baik itu alam atau sosial dari sudut pandang ilmiah. Ya, jadi teks eksplanasi itu dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Jadi teks eksplanasi bisa dikatakan adalah teks yang menjelaskan kejadian yang bisa dijelaskan secara ilmiah atau kejadian yang benar-benar bisa dinyatakan bahwa ini benar. Gitu ya, misalkan penemu radio, ya kan? Penemu radio adalah ini. Nah, ada buktinya bahwa benar itu penemu radio, ya, atau enggak rangkaian listrik, dia menjelaskan tentang rangkaian listrik ya, rangkaian listrik itu secara seri, ada yang paralel, fungsinya listrik itu apa ya, kekurangan rangkaian listrik yang seri itu apa, kayak gitu. Jadi dia bisa menjelaskan kepada pembaca proses terjadinya sesuatu dan sesuatu itu bisa dibuktikan secara ilmiah. Nah, ciri-cirinya, sekarang ciri-ciri eksplanasi, teks eksplanasi itu apa? Kita kemarin udah ada 3 bagian strukturnya kan? Strukturnya ada 3 bagian. Kalau kemarin-kemarin kita hanya belajar kalimat-kalimat.
Kalau teks eksplanasi ini lebih ke paragraf. Nah, coba ada yang tahu struktur teks eksplanasi itu apa? Apa saja? Pernyataan umum. Yang pertama, yang Penjelasan. pertama adalah pernyataan umum atau penjelasan kalimat pembuka. Ya, kalimat pembuka menjelaskan tentang apa yang akan dijelaskan nanti dalam teks itu. Ya, dibuka dulu. Contohnya misalkan kalimat apa ya? Menceritakan tentang rangkaian listrik ya, kemarin kita belajarnya. Nah, rangkaian listrik itu ada beberapa ya, gini. Kemudian setelah pernyataan umum ada apa? Bersih informasi. Deretan penjelasan. Ya, deretan penjelas atau kalimat-kalimat inti. Berupa kalimat-kalimat inti. Jadi, setelah pernyataan umum atau kalimat-kalimat pembuka, ada kalimat-kalimat intinya yang menjelaskan tentang ya inti dari bacaan itu. Ya, kalau menceritakan tentang rangkaian listrik, ya di situ dia menjelaskan secara detail. Rangkaian listrik itu apa, terus macam-macamnya seperti apa, ya. Kemudian fungsinya apa. Nah, setelah kalimat-kalimat penjelas atau deretan penjelas, terakhir adalah interpretasi atau kesimpulan penulis atau pandangan penulis tentang yang dibahas gitu. Ya, jadi ciri-cirinya kalimatnya menjelaskan tentang peristiwa, ya, kejadian yang bisa dinyatakan secara ilmiah, bisa dibuktikan. Kemudian strukturnya ada 3 tadi ya, pernyataan umum atau kalimat-kalimat pembuka, kemudian deretan penjelas atau kalimat-kalimat inti, ya, kemudian interpretasi atau pandangan penulis atau kesimpulan penulis, ya, yang diceritakan itu. Terus memuat informasi tadi ya udah. Itu ya kalimat eksplanasi sampai salah kan. Kalimat eksplanasi itu seperti itu. Ada pernyataan umum, penjelasan isi, kesimpulan. Kemudian kita belajar kalimat baku ya, kata-kata baku. Kalian harus sering-sering membaca buku. Jadi kalian tahu kalimat-kalimat baku atau kata-kata baku, terus kalimat yang tersusun ya. Jadi kalau misalkan kita disuruh mencari informasi penting, itu harus disajikannya dengan kalimat yang tersusun sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia. Udah ngantuk? Udah ngantuk ya? Oke, baru mau nanya gimana tugas bahasa Indonesianya sama pantun dan puisinya. Baru 2 nih yang ngumpul, baru 2 orang. Besok terakhir loh. Buat puisi sederhana saja, temanya terserah, pantunnya juga. Sudah ada yang ngerjain belum? Sudah, Bu. Sudah, ya Erol sudah ngumpul. Rahmania udah ngerjain? Belum? Siapa lagi yang udah? Selain Era dan kemarin. Rehan sudah? Sudah. Oke. Ya udah, sekarang kita akan ngebahas soal yang kemarin. Nah, yang kemarin Bu Arum berikan, Bu Arum mau bahas kunci jawabannya sampai selesai tema 1. Jadi, anak-anak hari ini tugasnya yang tema 2 langsung dikerjakan, ya. Kalau sudah semua, alhamdulillah. Ya, jadi kita ngebahasnya hari ini judul yang kedua di tema 1. Ada kan ya? Judul kedua yang di tema 1 sampai habis tema 1 kita akan bahas. Kemudian anak-anak tugasnya hari ini langsung kerjakan yang tema 2. Oke? Tema itu tapi 1 judul kan, Bu? Boleh 1 judul, lebih juga boleh.
Oke. Nah, ini judul yang kedua ya. Benar nggak? Yang ini? Iya, iya betul. Oke. Ini gambarnya. Nah, yang ini ya. Ini. Kita akan bahas sampai selesai tema 1. Oke. Nanti berarti anak-anak hari ini tugasnya menyelesaikan tema 2. Boleh 1 judul, boleh lebih. Pokoknya minimal 1 judul. Oke. Soal yang pertama boleh dibaca apa ya? Sinta Aulia, coba dibaca nak. Perilaku yang sesuai dengan sila kedua Pancasila yaitu B. B. Apa? B. 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 Ini ya. B. bebek, Bu. Ya, bebek. Jadi yang menunjukkan tema sampean. Sila kedua itu adalah menjenguk teman yang sakit. Jadi kan sila kedua itu apa? Kemanusiaan. Yang adil dan benar. Ya, kemanusiaan yang adil dan beradab. Boleh membaca soalnya setelah Bu Arum sebut namanya, jadi nggak rusuh ya bacanya. Kemudian terima kasih Sinta. Kemudian nomor 2 Yan Jaya, coba dibaca. Rukun terhadap orang yang berbeda agama sesuai dengan sila titik-titik Pancasila. A. Pertama. Rukun terhadap orang yang berbeda agama. Nah ya, sudah jelas di sini ada agama-agama. Ya, kalau agama-agamaan berarti yang pertama. Sama. Kemudian nomor 3, perilaku lanjut Farid. Terima kasih Yan. Farid. Perilaku yang sesuai dengan nilai kemanusiaan yang ada dan beradab yaitu B. menghormati orang yang lebih tua. Nah, Orang benar. yang lebih tua. Nah, jadi pokoknya yang beradab-adab itu ya menghormati, terus menjenguk teman ya. Kemudian nomor 4, Cynthia Aulia. Berikut bukan termasuk ciri-ciri kesimpulan teks laporan pengamatan yang baik adalah C. D. Beri. Dimulai dari hal yang umum ke hal yang khusus. Bentar, baru baca. Berikut yang bukan termasuk ciri-ciri yang bukan ya. Merupakan inti dari teks laporan, benar. Ya. Dibuat berdasarkan gagasan pokok dan informasi yang terdapat pada teks laporan dengan kalimat sendiri. Kesimpulan, ya benar berarti kan? Berarti kan dia dibuatnya dari informasinya, ya kan namanya juga kesimpulan. Merupakan inti dari teks laporan, ya benar, karena kesimpulan itu intinya ya. Kemudian dimulai dari hal yang umum ke hal yang khusus. Berisi pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada ini benar. Berarti kesimpulan itu berisi pesan atau informasi yang ingin disampaikan kepada pembaca. Jadi ini C ya. Dimulai dari hal yang umum ke khusus itu berarti belum menjadi kesimpulan karena dia baru umum terus ke khusus. Jadi dia masih menjelaskan ya. Yuk lanjut. Dion. Nomor 5. Kalau nggak ada bukunya nggak apa-apa lihat di layar ya. Ada Kak Dion ngeprint? Oke. Dibaca semuanya, Bu. Iya Don. Perhatikan kutipan laporan berikut. Pengamatan tentang kebersihan sungai dilakukan selama 10 hari. Sekarang ini sungai yang dan bersih sudah jarang ditemukan. Sungai yang sehat dan bersih hanya terdapat di desa-desa jauh dari industri dan pabrik. Kutipan laporan tersebut merupakan bagian yang berupa A. Kesimpulan. Kesimpulan. Ya, kesimpulan ya. Kalau hasil pengamatan kan dia masih
ya hasil pengamatannya gitu. Terus hal yang diamati belum, waktu pengamatan juga bukan. Jadi ini sudah pengamatan tentang kebersihan sungai dilakukan 10 hari. Sekarang ini sungai-sungai sehat, sudah dia menjelaskan ya. Sungai-sungai sehat itu udah nggak ada nih di mana-mana tuh sudah jarang gitu ya. Nih, sungai yang sehat dan bersih itu hanya terdapat di desa-desa yang jauh dari industri pabrik. Jadi kesimpulan. Oke, lanjut. 10 menit lagi. Nanti istirahat 5 menit baru lanjut lagi. Nomor 6 Surya. Yuk, dibaca Sur. Laporan hasil pengamatan harus dibuat. Nah, laporan apa? Surya jawabannya apa di bukunya Surya? Udah ngerjain belum? Apa? Yang lainnya nomor 6 apa jawabannya? Hal yang diamati waktu pengamatan, hasil pengamatan, dan kesimpulan. Coba ya. Laporan hasil pengamatan harus memuat hal yang diamati waktu orang yang mengamati. Ini nggak perlu ya. Orang yang mengamati ini dia berarti narsis banget kalau dia harus diketahui orang banyak. Terus C, coba hal yang diamati waktu pengamatan hasil pengamatan orang yang mengamati ini sama. Orang yang mengamati enggak. Berarti yang B. Lanjut nomor 7. Siapa ya? Kandiano Ibrahimovic Pratama. Silakan dibaca nomor 7. Pada proses perkembangbiakan generasi embrio mendapatkan makanan Coba dari baca yang benar. Generatif. generatif. Embrio mendapatkan makanan dari mana? Jangan bilang dari Tuhan ya. Rebuk apa ya? Namanya apa? zigot, Bu. Embrio itu mendapat makanan dari endosperma. Endosperma ya. Jadi ya. Endosperma adalah merupakan cadangan makanan bagi calon individu baru. Ingat-ingat, dia adalah makanan, cadangan makanan ya. Nomor 8, lanjut. Ar-Rahman Suraji. Nyalain dong kameranya. Ayo Ar-Rahman. Bunga yang memiliki benang saris dan putik disebut bunga Sempurna. sempurna. Ya, bunga sempurna. Walaupun kesempurnaan itu hanya milik Tuhan ya. Tetapi benang sari dan putik itu disebut bunga sempurna. Lanjut. M. Ali Akbar. Nomor 9. Oh, ini sudah nih, hari Sabtu ya kita bahas ya. Apa ini geragi? Ali Akbar jawab. Ali Akbar apa jawabannya, Nak? Tumbuhan. Salah, Bu. Coba didengarkan dulu, Nah. Ali Akbar mau baca, Nah. Ayo, Nak, baca dulu, Nak. Tumbuhan yang berkembang biak dengan geragih adalah Apa? A. B, C, atau D? Ayam. Oke, ayam. Nomor 10. Siapa yang belum? Zahwan. Berdasarkan letaknya, maka iklim di daerah Brunei Darussalam adalah Apa? Tropis. Brunei Darussalam. Ya, tropis. Brunei Darussalam itu sama kayak kita ya. Ya, tropis. Kayak kita. Roma. Siapa tuh yang nelpon tuh? Suara siapa tuh? Tahu. Nomor 11. Rahmania. ASEAN merupakan organisasi regional yang dibentuk di negara C. Thailand.
Thailand. Ya, Kak. Thailand. Oh. Thailand, Bu. Oh, iya, Thailand. Thailand, Bu. Iya, Thailand. Ahi. Jawa, Thailand. Iya. lanjut. Pandiano, Pandiono. Bahasa resmi negara Filipina adalah Tagalog. Oke, benar. Tagalog. Ya, Tagalog. Nomor 13. Siapa ya? Angelika. Ana, Waktunya, Bu. Ya, Nanti tekan. masih 4 menit kok. Angelika, nomor 13. Yang merupakan patung non-figuratif adalah Yang B. mana? Non-figuratif. Non-figuratif itu, B. Non-figuratif itu dia tidak berbentuk ya. Tidak berbentuk apa-apa. Dia kayak abstrak gitu. Nabila Hana, nomor 14. Berikut ini yang termasuk bahan lunak membuat patung kecuali Ya. kayu. Kayu ya. Hah? Terus yang kecuali kan? Berarti yang bukan ya. Yang nggak lunak berarti. Andi Rehan Ananda. 15. Patung manusia yang tidak mempunyai kepala, tangan, dan kaki disebut Patung torso. Patung torso. Diingat-ingat ya nanti ya. Patung manusia yang tidak mempunyai kepala, tangan, dan kaki. Misalkan nggak ada pilihannya, jangan ditulis di sini. Ya, patung seram. Nggak boleh ya. Nggak ada tuh patung seram. Jadi patung torso. Ya, dia serem juga sih ya. Tidak mempunyai kepala, tangan, dan kaki. Oke, lanjut. Nazriel Lutfi Al-Fatir, nomor 1. Pancasila merupakan titik-titik Republik Indonesia. Apa? Negara, Bu. Ya, dasar negara. Dasar negara. Dasar negara di sini ya jawabannya. tambahin. Nomor 2. Siapa yang belum ya? Coba baru melihat wajah. Alma. Arya, Bu Arya. Alma, Arya, habis. Alma, Arya. Nilai sila kedua Pancasila yaitu mengakui persamaan titik-titik dan titik-titik sebagai warga negara. Apa, Nak? Derajat dan kewajiban. Oke, yang tepat adalah hak dan kewajiban. Tapi nggak apa-apa deh kalau ada yang nulis derajat. Oke, habis itu Arya dia sehat. Ayo Arya. Mana Arya? Arya. Oh, Arya Maisha? Nggak ada ya? Udah pernah on. Sudah. Dia aja dia. Sudah itu kesiangan. Salah satu ciri-ciri kesimpulan yang baik dimulai dari hal titik-titik ke hal titik-titik. Khusus ke hal umum. Ya, Khusus. betul. Oke, lanjut. Sehan. Kesimpulan dibuat berdasarkan titik dan koreksi. Apa, Nak? Paragraf dan informasi. Ya, Pokok dan gagasan, pokok dan kalimat utama. pokok, dan Kalimat utama. informasi. Kalau kalimat utama kan kita cari kalimat utama supaya untuk mencari gagasan pokok kan. Nah, kalau kesimpulannya kita carinya gagasan pokok itu sudah mencakup kalimat-kalimat utama ya. Kemudian gagasan pokok dan informasi yang kita dapatkan itulah yang dibuat menjadi kesimpulan. Oke. Nah, nanti lanjut lagi. Istirahat dulu 10 menit ya. Enggak sampai deh, 5 menit aja. Soalnya udah mau habis waktunya. Terus nanti lanjut lagi ngerjain soal. Hari ini Zoom-nya agak lama dikit ya.
Kita mau ngerjain banyak soal. Oke, istirahat dulu 5 menit. Dah. Assalamualaikum.